Jemaah atau majelis pagi berbagi Indonesia. Oh ya, Bunda ya. Tahu siapa? Bunda. Iya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita Habib Mahdi yang rajin setiap bulan kita pengajian kita bulanan yang hari ini diadakan di Hotel Grand Malaka. Nah, untuk itu saya sebagai perempuan wanita yang katakanlah kata Rasul, ibumu, ya Rasul, ibumu baru bapakmu. Bagaimana Habib? Kalau saya ini seorang ibu, anak kita udah menikah, berarti anak kita bisa menghormati kita. Tetapi kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita memuliakan orang tua? Mungkin saat kita muda, kita tidak merasa bagaimana melahirkan seorang anak. Setelah kita tua sendiri, tanpa suami, tanpa ada yang mendampingi, baru semuanya terbayang. Nah, untuk itu mohon Habib, kita ini semuanya mungkin ingin istiqomah, salah satunya ingin istiqomah, sisa hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin intinya istiqomah ya. Ya, istiqomah untuk mungkin beribadah seperti apa nih Habib? Silakan. Tadi undangannya masalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Tadi tentang hadis Nabi, tentang ibu, dan kemudian ketika orang tua kita sudah wafat, apa masih bisa kita berbakti? Seorang sahabat pernah nanya dengan pertanyaan yang sama kepada Nabi, ya Rasulullah, inna abawayya mata fahal baqiya syai'an abirrahuma. Ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah mati, apa masih tersisa bagiku jalan untuk aku bisa berbakti kepada keduanya? Nabi jawab, iya, ada 4. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a lahuma wal istighfar. Doakan mereka, minta ampun buat mereka. Alhamdulillah kita ini sudah diajarkan untuk mendoakan orang tua, minta ampun bagi mereka. Bahkan diajarkan kita ini doakan orang tua setiap selesai sholat. Dan setiap selesai sholat, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dikatakan oleh para ulama, bahkan dulu kalau kita di Palembang ini, kalau selesai doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sampai selesai innaka la tukhliful mi'ad, kemudian baca Rabbil firli wal walidayya sampai 5 kali, baru kemudian warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu habis sholat baca lagi. Dan ini adalah salah satu sebab murah rezeki, mendoakan kedua orang tua. Dan salah satu sebab rezeki kita sempit, tarkut doa lil abawain, meninggalkan doa buat kedua orang tua. Ini jalan pertama berbakti. Yang kedua, wa infad ahdihima, tunaikan janjinya. Orang tua kita punya janji, orang tua kita mungkin punya niat. Dulu waktu mungkin kita juga belum mampu menyampaikannya. Mungkin orang tua kita lihat masjid, ya Allah, masjid itu dindingnya tidak dicet-cet, cobalah aku punya duit. Nah, kan kadang orang tua lihat gitu, cobalah aku punya duit, nak kucet baik masjid itu. Ya Allah, kesianian madrasah, ya Allah, kesianian rumah tahfidz itu misalnya. Aku kepengen yang bantu mereka, tak sampai tahu-tahu dia meninggal. Subhanallah, Allah takdirkan kita punya kemampuan bayar janji waktu kita. Kepengenan dia tadi kita sampaikan, walau mereka sudah wafat. Itu tanda anak yang berbakti. Dia tahu orang tuanya di rumah mana, dia kepengen menunjukkan baktinya dengan menyampaikan hajat sang orang tua. Kemudian yang ketiga, wa birru asdiqauhuma, menghormati sahabat-sahabatnya. Orang tua kita dulu mungkin ada kawan, ada sahabat. Kadang-kadang kalau kita punya ibu kita galak pergi majelis taklim, ada hewan berjalan kaki tuntun-tuntunan orang tua. Nah, bapak kita dulu pernah pergi ke masjid. Kalau pergi ke masjid, nah ada yang sebelahnya saling cekel-cekelan, yang mana jadi tukat kita kadang. Ya Allah, saking dekatnya mereka, seolah mereka adalah dua bersaudara, padahal bukan saudara. Asbiqa adalah orang yang dekat. Tanda kita hormat bakti sama orang tua, kita hormati teman-temannya tersebut. Kemudian infal ahdihima birru asdiqahuma wasilatur rahim. 4 jalan. Jalan yang terakhir sambungkan silaturahim.
allati la tusal illa biwasifatuhuma. Yang karena orang tua kita punya dulu, karena orang tua kita punya mama, punya bibi, punya misah, punya ponaan. Jangan sampai karena orang tua kita mati, orang tua kita wafat, orang tua kita meninggal, silaturahmi kita menjadi terputus. Ini tanda orang yang putus silaturahmi, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang nyambung tali silaturahmi adalah orang yang berbakti. Yang terakhir, Sayyidina Sa'ad Al-Ansari pernah datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku dulu kalau hidup tak sedekah, tapi dulu tak punya duit. Dulu kalau dia kepengen sedekah, punya sumur, dibelinya sumur itu, banyunya disedekahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau sekarang ibu aku sudah mati, aku yang ngawin itu, boleh tak wahai Nabi? Kata Nabi, lakukan itu. Amalan tersebut akan sampai kepada kedua orang tua. Saat beli sumur dalam di wilayah Jazirah Arab itu yang paling dibutuhkan ajaknya baju. Saya mau dapat baju. Jadi kalau sudah ada sumur, ada mata air, mereka beli, mereka sedekahkan. Seperti yang dimiliki oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Hampir sekarang masih ada Bi'r Uthman, sumurnya Sayyidina Uthman yang airnya sampai sekarang tidak terputus mengalir. Kemudian dia diambil, setelah itu dia teriakkan, Allahumma hadza min ummi Sa'ad. Ya Allah, ini sedekah dari uminya Sa'ad, dari ibunya Sa'ad, ya Allah, yang sedekah anaknya. Jadi bunda, boleh bunda nak sedekah atas nama orang tua, atas nama siapapun kita kepengen sedekah atas nama orang tua kita, itu adalah bentuk bakti kepada orang tua. Oke, mungkin nanti yang istiqomah